Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta alam beserta isinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyempatkan diri dan diberi keluasan hati dan keluasan waktu untuk berkumpul dalam majelis kajian subuh online edisi 186 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Umi Irin Handono yang kita ketahui sebagai ahli kristologi dengan latar belakang beliau yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni Nisetiati. Ya, sehat Apa Umi? kabar, Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Umi Irin Handono akan menyampaikan materi yang harus selalu diingatkan, yaitu tentang jaga toleransi bukan intervensi. Itu suatu topik yang sangat-sangat harus kita ingatkan apabila ada hal-hal yang sekarang lebih banyak membaur atau mengaburkan arti dari toleransi. Nah, pada pagi hari ini untuk Sari Tilawah akan disampaikan oleh Bapak Sigit Indroyono dengan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 dan 23 dan 30. Adapun acara hari ini akan ditutup sekitar pukul 7 pagi dan acaranya adalah Umi Irin akan menyampaikan materi dan kemudian ada sesi tanya jawab, bisa melalui kolom chat ataupun langsung. Baiklah, untuk segera melakukan hal-hal berikut ini, insya Allah bisa lancar, dan nanti insya Allah untuk doa mohon pada Bapak Ustadz Muhammad Rifai untuk mengakhiri KSU 186 pada pagi hari ini. Insyaallah. Baiklah, kepada Bapak Sigit Indroyono, saya persilahkan untuk pembacaan sari tilawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqul haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimin atqihim suratiha wa yastaghithu yughatu biman in kanu min al-muslimin tasyarab ata'at mustafaqah. Inna wajna aminu wa amilus solihati inna la nuti'u ajman askanahumullah. Sadaqallahul azim. Pertama surat Al-Kahfi ayat 29 dan 30. Dan katakanlah Muhammad, dan itu daya dari Tuhanmu. Siapa mendaki beriman, hendaklah dia beriman.
Dan barang siapa mengendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang zalim yang berjoleknya mengepung mereka. Jika mereka mengetahui orang minum, mereka akan diberi air besi yang mendidih. Menghaluskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan kembali yang paling jelek. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyanyiakan para orang yang mengerjakan kebajikan yang baik itu. Apabila kamu dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit Indroyono atas pembacaan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 dan 30. Semoga Allah membalas kebaikan dari Bapak Sigit Indroyono. Baiklah, sampailah kita pada inti dari acara kita ini, yaitu tausiah dan insya Allah pencerahan dari Umi Irena Handono. Waktu kami berikan kepada Umi. Monggo Umi. Kemudian yang saya hormati adalah Pak Endri, kemudian Ibu Eni, kemudian seluruh jamaah Majelis Taklim KSU Malang yang insya Allah dirahmati oleh Allah semuanya. Amin. Amin. Kita Amin. semua. Amin. Amin. Ibu, mohon maaf saya boleh tanya dulu. Saya pakai slides bisa? Oh, Insya Allah siap. bisa. Nggih. Insya Allah sakit. Bisa Ibu. Bisa. Apa yang disebut dengan makna toleransi dan makna intervensi itu seringkali masyarakat kita ada yang nggak ngerti, ada yang baur, sehingga kebablasan. Terjadinya adalah istilah toleransi yang kebablasan. Sebagai satu contoh, saya ingin mengemukakan lebih dulu. Saya ambil satu contohnya biar lebih gampang. Saya tinggal di sebuah kawasan di perumahan dan kemudian saya mempunyai tetangga yang baru. Setelah mukim di situ katakanlah 3 tahun, ada tetangga baru yang membeli rumah yang dijual yang letaknya di depan rumah saya. Kemudian dia datang membersihkan rumah dan membenahi rumah. Ya, setelah dicat bagus, bersih, kinclong, maka kemudian dia melihat rumah di depan, yaitu rumah saya. Rumah saya itu kok catnya sudah tidak sekinclong catnya dia yang baru. Dianggapnya cat di rumah saya, cat tembok itu sudah kusam. Maka kemudian dia memanggil tukangnya, dia tanya, ini tetangga saya, ini guru saya, cat rumahnya kayak begitu. Maka kamu coba kamu taksir mau borongan berapa ini, ngecat seluruhnya. Kemudian terjadilah transaksi dan kemudian deal, maka tukang akan mengerjakan besoknya. Pagi-pagi keesokan harinya seperti biasa Umi bepergian untuk memberikan untuk melaksanakan kewajiban Umi. Terus kemudian Umi pulang, Umi terkejut bahwa ternyata rumah Umi kok terbuka pintunya. Dan kemudian Umi melihat, loh kok ada orang bawa kaleng cat, loh kok ada orang ngecat tembok Umi. Maka Umi tanya, siapa ya Pak ya yang ini? Saya nggak pernah pesan untuk perbaikan rumah saya atau pengecatan rumah.
ini Bapak dari mana? Loh, saya diperintahkan dari ibu yang ada di seberang, yang rumah baru itu. Terus kemudian apa namanya, si ibu itu mungkin dipanggil oleh ini tukang yang borongan sama ibu itu. Kemudian, oh iya Ustazah, saya yang nyuruh karena kok ndak imbang antara rumah saya dengan rumahnya Ustazah, katanya begitu. Maka kemudian pertanyaan saya dengan apa namanya sekelumit penuturan cerita ini, pertanyaannya adalah sikap daripada tetangga baru terhadap saya yang karena simpati dan sebagainya kepada saya, maka mohon maaf, ini sikap toleransi atau intervensi. Silakan di antara ibu atau bapak yang ingin menjawabnya. Intervensi. Intervensi itu temannya cawe-cawe. Intervensi itu gimana? Iya, Bapak bilang intervensi, ya betul, itu intervensi, dan ada Bapak yang mengatakan intervensi itu temannya cawe-cawe, ya. Kalau nggak temannya saudaranya ya Pak ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Mohon maaf sedikit menyimpang. Slide saya sudah bisa dinikmati ya Ibu ya Bapak ya. Nah, sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, itulah intervensi. Jadi atas dasar dia tetangga baru menyatakan bahwa karena simpati kepada Umi, merasa nggak enak, pakewu, karena kenapa kok dia kinclong, Umi kok enggak, sederhana. Dia merasa malah dirinya berjasa karena eh, memborongkan cat dan kemudian mengubah tampilan rumah Umi menjadi lebih baik dengan polesnya itu tadi. Tetapi sesungguhnya perbuatan ini adalah perbuatan intervensi. Kenapa kok intervensi? Karena tanpa seizin Umi dia laksanakan hal itu. Tanpa seizin Umi dia laksanakan, dia capnya juga dia yang milih, juga dia yang memberesi semua pembelian dan pengeluaran. Ini namanya intervensi. Inilah ibu dan bapak yang seringkali masyarakat kita atau umat kita nggak ngerti bedanya antara toleransi dan intervensi. Dari toleransi itu kalau begitu bagaimana? Ya toleransi itu sebatas menghormati tanpa mencampuri. Tanpa mencampuri urusan tetangga, tanpa mencampuri urusan dalam negeri dan seterusnya. Itu intervensi. Kemudian kalau toleransi, ya apa namanya, temannya atau apa namanya rivalnya, lawannya intervensi, toleransi, yaitu justru dia ikut campur dalam hal konteks pembicaraan kita, maka ikut campur terhadap agama lain. Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Nah, hal ini seringkali dilaksanakan momennya antara lain momen Natal. Itu ya Pak ya, Ibu ya. Momen Natal ini kan banyak sekali. Orang nggak bisa membedakan antara intervensi ataupun toleransi. Dan kita lihat di mana kemudian umat Islam membawa rebana, kemudian ikut memeriahkan Natal dengan qasidah misalnya. Terus kemudian ada lagi yang menjaga apa namanya gereja misalnya. Nah, kemudian bagaimana yang kita bisa lihat dengan seksama, kita jabarkan dari ayat-ayat Allah
Misalnya saja kita lihat dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 256. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi orang mau masuk Islam itu ya tidak ada yang memaksa dia. Kalau mau ikhlas masuk Islam menjadi mu'alaf, ya silakan. Tapi nggak pernah ada tipu daya atau bujuk rayu untuk menjadikan orang lain, orang yang bukan Islam menjadi Islam. Jadi Islam, memeluk agama Islam itu harus dengan keikhlasan. Melalui ikhlas maka bisa memeluk Islam. Ada satu ayat lagi, ayat-ayat ini sebenarnya banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Kafirun, surat 109, ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, ini ayatnya. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya apa? Kita masing-masing mengurusin agama kita. Jadi agama kita urus sendiri, dan agama mereka ya biar mereka yang ngurus. Jadi jangan agama kita diurusin mereka. Jangan kita mengurusi agama mereka. Jadi sudah jelas agamamu, agamamu. Jadi jangan dicampur-campur. Kita laksanakan kewajiban kita, yang juga hak kita tentang agama kita laksanakan. Tapi bagi mereka agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, berikutnya lagi kita lihat. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bahas tadi. Tapi untuk mengetahui, untuk seimbangnya, untuk balance-nya, maka coba kita ketahui juga bagaimana sih kok bisa mereka itu kemudian menyatakan diri toleransi, tapi pada kebablasan. Maka mereka ikut campur di dalam urusan agama kita. Tapi apa penyebabnya seperti itu, dan bagaimana pola pikir mereka tentang dakwah? Mereka tidak pakai istilah dakwah, tapi mereka pakai istilah kristenisasi, misi kristenisasi, atau ada istilah lain yaitu sending. Nah, bagaimana di dalam Bible kita lihat? Nah, ini kalau di dalam gereja Katolik, dua ayat ini adalah disebut amanat agung. Maksudnya apa? Amanat suci. Suci, Tuhan yang maha suci. Jadi amanat Tuhan. Amanat Tuhan berarti apa? Perintah Tuhan. Inilah yang menjadi landasan misi kristenisasi. Yaitu tercantum di dalam Markus. Mereka menyebutnya Injil Markus. Yang berikutnya yang bawah mereka sebut Injil Matius. Padahal ini bukan Injil Allah kepada Nabi Isa. Tapi ini adalah Markus pengarangnya. Nama Markus ini adalah pengarang Injil loh. Kok Injil dikarang? Nah, bagaimana kita bandingkan dengan Al-Quran supaya kita nggak salah berpikir? Apakah ada nama pengarang Al-Quran? Tidak ada. Karena Al-Quran itu murni firman Allah. Tidak bercampur dengan apapun yang lain. Itu Al-Quran. Maka di dunia ini nggak ada Al-Quran karangan siapa? Nggak ada. Misalnya Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Nggak ada, nggak benar itu. Jadi Al-Quran ya firman Allah. Tapi beda dengan di dalam agama Kristen.
mereka menyatakan ada Injil. Injil itu ada 4 karangan yang mereka akui, yaitu karangan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Dan sebenarnya banyak lagi yang disebut Injil-Injil, tapi yang mereka pakai yang ada di dalam Bible itu kitab suci mereka. Umi tidak mau menyebutnya sebagai Alkitab, walaupun mereka ini menyebut nama kitab suci mereka itu dulu Bible, zaman Belanda, zaman penjajahan itu disebut Bible. Nah, sekarang disebut Alkitab. Kata mereka, kata gereja, mereka ini mengindonesiakan bahasa Belanda Bible menjadi Alkitab. Jadi artinya Bible itu yo Alkitab. Ini bahasa Indonesia. Nah, Umi menyatakan ya kita teliti yang namanya Alkitab ini dari bahasa apa? Kok pakai al? Ya. Nah, Alkitab ini adalah dari bahasa Arab. Nah, mereka ini menyamarkan di sini. Tujuan penyamarannya apa? Sebenarnya kalau disebut Alkitab itu bukan murni bahasa Indonesia, tapi berasal dari bahasa Arab. Bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Alkitab penyebutan apa bagi umat Islam? Antara Alkitab adalah salah satu nama daripada kitab suci Al-Quran, disebut Alkitab. Nah, kitab suci Al-Quran antara lain disebut Alkitab, sementara Bible-nya umat Kristen mengganti nama menjadi Alkitab. Apa maksudnya ini? Nah, inilah maksud terselubung, yaitu program gereja untuk menyatakan bahwa semua agama sama melalui apa? Bible sekarang jadi Alkitab, Al-Quran, nama salah satunya adalah Alkitab, berarti antara Bible dan Al-Quran sama. Ini perjuangan mereka. Antara Bible dan Al-Quran sama. Maka mereka menyimpulkan lebih lanjut, samalah semua agama. Ini ujungnya, poinnya di sini. Ingin menyatakan bahwa semua agama sama. Perjuangan mereka adalah supaya diakui semua agama sama. Nah, ini dia. Lalu kemudian ujung-ujungnya apa? Macam-macam. Yaitu apa? Yaitu mereka, misi mereka menyatakan buat apa susah-susah, buat apa ribet-ribet, buat apa jungkir balik sholat sehari harus 5 kali. Ya, cukup aja seminggu sekali atau setahun sekali ke gereja, ya sudah cukup. Nah, kan enak pilih yang gampang. Terus propaganda lagi. Kenapa makan saja kok pakai susah-susah? Padahal Tuhan itu tidak mempersoalkan makanan. Cukup pakai syukur aja. Kenapa babi enak kok dilarang-larang dan sebagainya. Itulah mereka dengan segala macam tipu dayanya. Nah, Ibu dan Bapak, insya Allah paham ya antara Bible dan Alkitab. Kenapa saya tidak mau menggunakan istilah Alkitab? Itu alasan saya. Karena ada misi terselubung untuk menganggap sama semua agama dengan menyamarkan istilah Bible menjadi Alkitab, sementara Alkitab adalah salah satu nama daripada kitab suci Al-Quran. Maka mereka menyatakan Bible dan Al-Quran sama. Mereka mengatakan lebih lanjut, ini Umi perjelas lagi. Mereka mengatakan lebih lanjut, ya di dalam Bible dan Al-Quran sama. Ada Nabi Adam, ada Siti Hawa, semua nabi-nabinya sama. Enggak sama. Enggak sama. Memang banyak yang sama. Tapi ada yang inti, walaupun sedikit, tapi itu inti yang tidak sama. Contohnya apa? Contohnya mohon maaf tentang
peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Tursina memohon kepada Allah hukum, dan kemudian Bani Israel ini ditinggal oleh Nabi Musa, kemudian mereka ini bingung karena di antara mereka ada seorang provokator yang namanya Samiri. Nah, nama Samiri itu tidak dikenal di dalam Kristen. Samiri inilah provokator cikal bakal penyembahan dan pembuatan patung sapi, anak sapi, patung anak sapi yang dijadikan sebagai penggantinya Allah. Mereka berdalih macam-macam. Mereka menyatakan butuh pemimpin ada, maka harus pilih pemimpin. Siapa? Maka Samiri dijadikan pemimpin. Sesudah saat Samiri jadi pemimpin, lebih lanjut lagi mereka mengatakan, ya sekarang Tuhan kita, Samiri tanya, Tuhan kita sekarang siapa? Apa masih mau nunggu Tuhannya Musa, Allah yang tidak diketahui bentuknya, wujudnya sama sekali, dan tidak tahu kapan Musa pulang? Mungkin Musa sudah dimakan binatang buas, kata mereka. Mereka kalau menyebut Nabi Musa alaihissalam itu seperti kita, tidak pernah. Mereka selalu mengatakan Musa, nggak pakai Nabi Musa alaihissalam, itu nggak kenal mereka. Nah, tuh tadi Umi menirukan mereka ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi intisarinya, maka Samiri ini yang memprovokasi sampailah muncul penyembahan kepada patung anak sapi. Tapi di dalam Bible pekerjaan provokator ini dinyatakan itu perbuatan Nabi Harun. Nah, samakah antara Bible dan Al-Quran? Jelas tidak sama. Jadi kalau disebut semua nabinya sama, nggak benar. Jadi Nabi Harun pun difitnah. Padahal itu yang pelakunya adalah Samiri, tapi difitnah sebagai Nabi Harun. Dan masih banyak lagi yang lain yang kita tahu bahwa ternyata semua nabi pun dicitrakan sebagai orang yang jahat, orang yang tidak berakhlak mulia. Itulah karakter assassination. Umi kembali pada slides ya, amanat agung. Di situ maka kembali lagi Injil, ya, karena kita berbicara tadi tentang Injil. Injil Markus ini Injil karangannya Markus, pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus disambung dengan Injil Matius. Ini serangkai ini, pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Membaptis siapa? Membaptis semua bangsa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang disebut landasan misi kristenisasi. Yaitu apa? Yaitu perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia. Dengan perintah pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, menginjili seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia sebagai muridnya dengan cara membaptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti apa misinya? Misinya adalah mengkristenkan dunia. Beda banget dengan Islam, lakum dinukum waliyadin, la ikroha bidin. Beda banget. Dan disinilah insya Allah Ibu dan Bapak bisa mengetahui dengan seksama. Kita lihat slide berikutnya.
ternyata perintah-perintah dari Injil tadi, baik Matius maupun Markus, ternyata ditindaklanjuti. Jadi ada perintahnya, ada pelaksananya. Pelaksana kalau di dalam gereja Katolik itu dilaksanakan oleh Paus. Nah ini panjang sekali Umi baca yang pakai huruf tebal. Jadi mereka ini membuat Paus membuat apa namanya dekret, jadi apa namanya fatwa gerejani istilah mereka, yaitu Redemptori Missio atau Church Missionary Mandat. Intinya untuk apa? Silakan dibaca yang huruf tebal. Kristenisasi terhadap semua bagian dunia, termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Jadi walaupun ada negara yang menyatakan tidak boleh ada perpindahan agama, contohnya seperti Malaysia, tapi ternyata mereka tetap melakukan kristenisasi dimanapun, termasuk di Malaysia. Maka ketika di Malaysia yang semuanya berKTP Islam, tapi kemudian didata ternyata banyak di antara mereka sudah jadi Kristen. Inilah program gereja. Itu di kalangan Katolik. Karena Kristen itu terpecah. Awalnya Katolik saja, kemudian pada abad pertengahan pecah. Ada Katolik yang pecah, kemudian menjadi Kristen Protestan. Ada tetap Katolik, sebagian ada Protestan. Nah, Protestan ini menyatakan diri sebagai banyak disebut Kristen. Kristen itu, maksudnya Kristen Protestan, itu banyak pecahannya. Pecahannya bahkan lebih daripada 100 gereja. Nah, kita lihat berikutnya. Misi kristenisasi oleh Protestan. Kalau maaf, Umi jelaskan lebih detail lagi. Kalau disebut oleh Paus, kristenisasi Paus, kalau ada sebutan Paus, Paus itu bukan Paulus ya. Paus adalah gelar pemimpin tertinggi agama Katolik untuk seluruh dunia. Jadi pemimpin Katolik seluruh dunia Katolik itu tunduknya kepada Paus di Roma. Walaupun pecah juga, misalnya ada apa namanya di Inggris tidak tunduk pada Paus di Roma. Terus ada misalnya Gereja Katolik Timur. Nah, itu tunduknya bukan pada Paus tapi pada Patriark. Itu beda lagi. Nah, garis besar di Indonesia ini ada Katolik, ada Protestan. Nah, Protestan. Nah, apa bedanya? Protestan itu adalah sempalan daripada Katolik yang melakukan apa namanya niatnya melakukan pembaruan karena dianggap Katolik sudah melenceng oleh mereka, padahal dia dari dulu melenceng sampai sekarang. Dan kemudian mereka merevisi agamanya sehingga muncullah Protestan oleh Martin Luther, seorang pastor muda dan seorang dosen yang mempunyai pengikut banyak. Mereka antara lain perpecahan ini terjadi antara lain ya. Itu antara lain karena penjualan akte pengampunan dosa. Dan bagi Protestan tidak ada sakramen pengakuan dosa. Nah, itu antara lain seperti itu. Nah, inilah misi Protestan. Protestan itu sebagaimana yang Umi katakan pecah sampai macam-macam. Maka ada misalnya gereja Kristen Jawi Wetan, gereja
Kristen karismatik, ada lagi gereja tabernakel dan macam-macam yang lain. Nah, kita bisa melihat ini mereka menyatakan garis besarnya saja yang kita baca, boleh kita simpulkan bahwa ini dikutip ya dalam buku sejarah gereja yang ditulis oleh Dr. Berghoff, BPK Gunung Mulia. Boleh kita simpulkan bahwa Indonesia adalah suatu daerah pekabaran Injil yang diberkati Tuhan dengan hasil yang indah dan besar atas menaburan bibit firman Tuhan. Jadi ini disebut mana? Indonesia. Maka lebih lanjut dinyatakan kaum muslimin yang besar yang merupakan benteng agama yang sukar sekali dikalahkan oleh pahlawan-pahlawan Injil. Apalagi bukan saja rakyat jelata lapisan bawah yang harus ditaklukkan oleh Kristus, tapi juga dan terutama pada pimpinan masyarakat kaum cendekiawan golongan tengah dan golongan atas dan tengah. Nah, inilah misi mereka. Mereka menyatakan misi kristenisasi, seringkali mereka sebut bonding. Nah, ini Protestan. Nah, berarti sudah ada penjabarannya. Jadi ayat tadi Matius dan Markus didapatkan dalam perintah yang dikeluarkan oleh Paulus maupun dari kalangan Protestan. Maka tidak lanjut berikutnya adalah, mohon maaf, ya diadakannya konferensi gereja. Ya, semakin jelas ya. Jadi diadakan konferensi gereja secara teratur berkala. Maka yang saya ambilkan adalah sebagai contoh yang penting yang tahun 1935. Tahun 1935 juga memberikan gambaran pada kita bahwa sudah lama sekali mereka melakukan ini. Nah, coba insya Allah Ibu Bapak mengetahui Al-Quds ya. Quds itu di mana? Di Yerusalem. Jadi konferensi gereja di Yerusalem. Ini sebelah kiri itu fotonya Samuel Swimmer. Dia adalah pimpinan sidang saat itu. Maka dia menyatakan misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslim. Sebagai seorang Kristen, tujuan kalian adalah mempersiapkan ini Umi beri garis bawah generasi baru yang jauh dari Islam. Jadi apa tugasnya? Misinya atau gerakannya adalah membuat generasi baru yang jauh dari Islam. Jadi artinya apa? Membuat generasi baru yang jauh dari Islam. Menjauhkan umat Islam dari agamanya. Di sini ditambahkan generasi yang sesuai dengan kehendak kaum penjaga, generasi malas yang hanya mengejar kepuasan hawa nafsu. Nih, menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi kalau dulu mereka itu banyak berusaha membaptis orang, tapi sejak konferensi gereja di Al-Quds di Yerusalem, maka mereka melaksanakan misinya, yang melaksanakan misinya itu dengan fun food vision. Coba kita lanjut lagi menjelaskan. Kita lihat di surat Al-Baqarah. Jawabannya kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a milatahum al-ayah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Al-ayah ya. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka.
Kalau ibu dan bapak memperhatikan ayat Allah, Allah menyatakan milah, milah itu apa? Milah itu apa? Milah itu bisa berarti agama, budaya, dan pola pikir. Walan tardo ankal Yahudu. Ini tidak walatardo, tapi walan tardo. Dari maknanya. Dari maknanya. Kenapa disebut? Apa bedanya la dan lan? Kalau la itu tidak. Tapi ini lan. Walan tardo ankal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Lan, apa artinya lan? Lan itu artinya tidak akan pernah. Kalau bahasa Inggrisnya never, never, and never. Jadi artinya apa? Konteks ayat ini, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah menang kepada kamu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu, kecuali kalau kamu sudah mengikuti milah mereka. Nah, inilah yang dilancarkan dalam penekanan dalam konferensi gereja di Quds. Bikin generasi Islam yang jauh dari Islam. Mempengaruhi umat Islam sehingga jauh dari agama Islam. Gimana misalnya? Ya pakai milah. Nah ini. Nah milah ini apa? Milah itu bisa berarti agama, budaya, dan pola pikir. Contohnya apa? Agama, budaya, dan pola pikir. Budaya misalnya, mohon maaf, misalnya saja nih, budaya-budaya apa yang paling disenangi mereka? Budaya bebas, sing, peluk, cium, dan sebagainya. Makanan, ada orang kita yang sampai-sampai senang dengan makanan barat. Makanan sendiri nggak senang. Orang Indonesia, makanan Indonesia, makanan Nusantara nggak senang. Tapi senengannya mana? Makanan barat. Terus mengikuti style mereka apa? Minum khamar, minum wine, minum bir, dan konyak, dan macam-macam yang lain. Ya Pak, modern. Nah ini caranya seperti itu. Lalu pemikirannya nggak mau mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Tunduknya kepada siapa? Ya tunduknya kepada hukum-hukum buatan mereka. Nggak mau tunduk pada hukum Allah. Hukum Allah dianggap kuno. Nah, seperti itulah macam-macamnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Lihat. Ibu dan Bapak, ayat Allah sudah kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Kalau kita mengamati hadis ini, insya Allah kita akan semakin jelas. Kita akan semakin paham tentang perintah Allah surat Al-Baqarah ayat 120. Yaitu di mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti mengikuti mereka. Nah, apa ini maksudkan? Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum Islam? Sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi nabi. Siapa mereka? Kaum mana? Nabi sebelumnya Rasulullah siapa? Nabi Isa. Yang ajarannya dipelencengkan.
Maka inilah orang-orang sebelum kalian. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Dan kemudian sekali lagi ajaran Nabi Isa pun dipelencengkan oleh mereka. Maka ajaran Pauluslah sebenarnya yang mereka pakai. Tapi mengatasnamakan Nabi Isa. Bersembunyi di balik nama Nabi Isa. Paulus inilah yang mengatakan, buat apa? Tidak ada perlunya. Allah itu tidak mengurusi urusan makanan dan minuman. Maka makanlah, minumlah apapun yang kamu kendaki. Nggak perlu ada apa namanya, kalau di kita sertifikat halal. Nggak perlu itu. Apapun yang jual di pasar, katanya Paulus, bisa kamu beli. Ayam mati kemarin boleh, babi boleh, anjing boleh, ular boleh, macam-macam semuanya. Bahkan yang sudah mati, asal bisa dimakan, makanlah asal mau. Nah, itu minum pun demikian. Nah, inilah yang mempengaruhi sedikit demi sedikit. Gitu. Biasanya dalam pergaulan, ada batas di dalam Islam antara laki dan perempuan, ada batasannya, yang mana yang boleh, mana yang mahram, mana yang bukan. Nah, kalau mereka campur, terus kemudian duduk bersama, kemudian mendengar musik, habis itu kemudian dansa-dansi. Sebelum dansa-dansi biasanya pakaiannya yang satu pakai jas, yang satunya pakai pakaian di bawah lutut, lama-lama naik gitu kan. Terus yang atas menjadi turun, yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah mereka dari mana? Dari sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Jadi mempengaruhi umat Islam, mengikis akidah umat Islam itu sedikit demi sedikit sampai mereka itu terjerumus masuk dalam lubang biawak. Umat Islam ikut masuk. Aneh. Bukannya umat Islam lari, tapi umat Islam masuk. Ya seperti saja mohon maaf. Di antara bangsa kita yang juga Muslim, hari-hari seperti ini, di mana Palestina itu sudah terjadi panas dan perang, ternyata mereka ada yang justru membela Israel. Nah, padahal orang Israelnya pun ada yang pecah. Israel juga terdiri dari dua bagian. Ada yang Israel Ashkenazi, ada yang namanya Yahudi Ashkenazi, ada yang namanya Yahudi atau Israel Zionis. Nah, ini beda. Nah, ini semua hal ini kok sampai ada orang Islam ngebelain Israel misalnya. Nah, dan menjelek-jelekkan agama sendiri, mohon maaf, menganggap jelek agamanya sendiri, ya karena ini pengaruh mereka. Umat Islam dijauhkan dari agamanya. Kita lihat juga melalui sektor pendidikan. Menjauhkan umat Islam dari agamanya. Terus kita lihat slide berikutnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita juga perlu menaruh perhatian pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kayaknya ini sudah terjadi pada masa kita sekarang. Orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Itu ada gambarnya. Telapak tangan dengan bara api. Jadi simbolnya seperti itu. Kami membuat seperti itu. Jadi maksudnya apa? Ya kalau nggak tahan ya dilepas. Menggenggam Islam kalau nggak tahan ya dilepas. Saat ini di dalam carut marut ekonomi,
di mana kekayaan seekor naga, mohon maaf, bisa sampai kekayaan seluruh negeri ini. Sepertiga negeri ini. Satu orang kekayaannya sepertiga negeri ini. Sementara ada orang yang lain banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa bekerja. Ada yang melamar pekerjaan, tapi terutama di kalangan mu'alaf tantangannya. Lamaran pekerjaan diterima, tapi dengan syarat tidak boleh berjilbab. Tidak boleh sholat. Ya, seperti itulah yang terjadi. Tapi kalau seorang nggak kuat, karena seperti tangannya menggenggam bara api, maka akan dilempar. Nah, keadaan seperti inilah yang sekarang sedang melanda kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi kuat. Dan salah satu yang bisa kita tempuh antara lain, kita terus ngaji. Dan kita paham sejarah. Insya Allah orang yang paham sejarah tidak akan sampai menjadi tertipu karena dia tidak tahu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan di dalam akhir tahun ini, ibaratnya mereka itu sedang gemerlap mempertontonkan berbagai macam kenikmatan dunia. Mudah-mudahan kita ini waspada, terutama anak-anak generasi muda saat ini perlu dipahamkan. Sebagai contoh saja untuk memahamkan. Karena mereka selalu meminta, ayo ucapkan selamat Natal kepada kami. Kan kalau Idul Fitri kan kami mengucapkan selamat Idul Fitri dan kamu terima. Sekarang kenapa kok kamu nggak adil? Kok nggak mau mengucapkan selamat selamat Natal? Ucapkan aja, kan cuma ucapan, nggak bayar, gratis. Itu Pak Haji, Bu Haji juga mengucapkan selamat Natal kok, katanya. Ini macam-macam mereka. Nah, ternyata jawaban kita bisa saja kita menjawabnya. Ya, ketika dahulu orang tua saya juga seperti orang tuamu ketika akan menikah, maka kamu juga mendengar ucapan, aku nikahi. Pengantin laki-laki berjabat tangan dan menyatakan, aku nikahi si fulana. Itu kan cuma ucapan. Kenapa kok ayahmu dan ibumu saling menyintai, mempertahankan rumah tangga? Itu kan cuma ucapan. Ayo sekali-sekali nggak usah dengar ucapan itu. Nah, apakah seperti itu? Kamu kenapa masih taat dengan perkawinanmu? Loh, apakah seperti itu karena ucapan maka tidak taat? Ternyata kita tahu semua, tapi mereka tidak paham bahwa pernyataan kita, apa yang sudah kita ucap, itulah yang menjadi sikap hidup kita. Itulah pemikiran kita, itulah perbuatan kita. Itulah pewarnaan terhadap diri kita. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, Ibu dan Bapak, insya Allah saya sampai di situ yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Silakan. Alhamdulillah, masyukurillah. Sangat dalam sekali pemahaman yang diberikan oleh Umi Irena, terutama dari sisi yang selama ini kita tidak tahu, yaitu tentang bagaimana yang isinya amanat agung itu memang betul-betul ada, dan kalau kita tahu tentang itu, tentu insya Allah kita menjadi lebih waspada bahwa dugaan yang selama ini seolah-olah ketidaksengajaan itu ternyata memang sudah dari dahulu itu
merupakan salah satu misi untuk menarik sedikit demi sedikit umat Islam sehingga tanpa sadar masuk ke lubang biawak pun jadi ikut. Terima kasih sekali Umi Irena telah memberikan pencerahan kepada kami semua. Dan berikutnya kami buka kesempatan untuk para hadirin mengajukan pertanyaan atau mungkin contoh pengalaman dan juga yang bisa kita ambil hikmahnya. Monggo Bapak Ibu. Silakan, Mbak ini monggo. ingin bertanya ke Umi Irana. Umi Nggih. Irana, saya pernah dengar tentang istilah domba-domba tersesat. Itu maksudnya apa ya, Ustaz? Ustaz? Ya, dan langsung Umi jawab, Bu Eni. Nggih, monggo Umi. Nggih, matur suwun. Nah, Pak Endri, yang dimaksudkan domba yang sesat itu, mereka berasal dari perumpamaan bahwa domba itu kan binatang yang jinak. Nabi Isa seperti juga nabi-nabi yang lain pada saat itu banyak yang juga menjadi penggembala. Banyak kisah yang menyatakan seperti itu. Maka kemudian domba-domba itu adalah binatang yang jinak, digiring kemanapun oke. Nah, domba yang tersesat, ada domba yang tersesat. Lah siapa yang tersesat? Yang tersesat inilah yang oleh mereka digambarkan domba tersesat itu ya orang yang belum Kristen itu domba tersesat. Atau Kristen tapi yang kafir. Nah, itulah domba tersesat. Tapi kan kalau mereka menamai kita domba yang tersesat kan kita nggak marah. Itu kan anggapan mereka. Ya kita biarin aja. Kenapa? Ya inilah lakum dinukum wal yatim. Itu agamamu. Kamu menganggap begitu. Itu terserah kamu. Kamu bahkan menganggap orang yang tidak ke gereja, orang murtad, katanya sudah nggak Kristen, itu juga domba tersesat. Nah, itu pemahaman mereka. Tapi kemudian suatu hal yang aneh, Pak Endri, yang ini Umi tambahkan. Sebagai wacana bersama. Ketika orang Islam mengucapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu jangan mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir. Mereka marah. Kenapa kok ngafirin orang? Kita kok dibilang kafir. Lah, ini karena ini sekaligus menunjukkan kebodohan mereka. Apa bodohnya? Mereka ini tidak mengerti apa arti kata kafir. Ini yang kita perlu mampu menjelaskan pada mereka. Bahwa kafir itu dari kata kafaro dalam bahasa Arab. Yang artinya apa? Menyelubungi, menyelimuti. Bahasa Inggrisnya adalah cover. Maka contoh di dalam bahasa Inggris terhadap cover adalah bahwa cover itu bed cover. Misalnya, bed cover itu apa? Berarti selimut atau menyelimuti atau menutup tempat tidur dengan bed cover. Berarti kalau gitu, kafir itu apa? Orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Dari hidayah Allah. Artinya apa menutup diri dari hidayah Allah? Ya dia menolak Allah, menolak Rasulullah SAW. Ini kafir. Dan sebutkan juga misalnya bahwa pada masa Rasulullah SAW saat Rasulullah itu
menyebut orang Yahudi, pedagang Yahudi, misalnya disebut oleh Rasulullah memberikan sapaan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan kemudian orang Yahudi itu menepuk dadanya dan menyatakan, maaf, saya kafir. Loh, yang menyatakan diri kafir itu si Yahudi. Maaf, saya kafir. Artinya apa? Maaf, saya karena saya bukan Islam. Saya tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka saya tidak bisa menjawab salammu dengan salam Assalamualaikum tadi. Saya kafir. Loh, yang menyatakan dirinya kafir siapa yang bersangkutan? Marah? Enggak. Nah, sekarang ini bahkan kemudian ada sampai-sampai menyatakan kafir, kafir, dikit-dikit kafir. Nah, maka dilanjutkan. Ini sudah permainan satu tim. Maka ada yang melanjutkan. Maka jangan mengucapkan kafir, ucapkan aja non-muslim. Terus ada lagi yang melanjutkan lagi. Ini tim. Kemudian ada yang melanjutkan lagi yang menyatakan. Makanya kalau begitu Al-Quran itu perlu direvisi. Semua kata kafir dalam Al-Quran itu perlu dibuang. Nah, ini perlunya di situ. Karena mereka, kitab suci mereka adalah kitab yang selalu berubah. Yang istilah gereja, kitab suci disesuaikan menurut kebutuhan zaman. Nah, aneh kan? Kitab suci disesuaikan menurut kebutuhan zaman. Kita bagi umat Islam adalah justru zaman mengikuti kitab suci Al-Quran. Zaman apapun Al-Quran tetap relevan. Karena apa? Al-Quran itu firman Allah yang maha suci, yang maha benar. Nggak bakal salah, nggak perlu editing. Itu ya Pak Endria. Kalau boleh Umi tambahkan sedikit lagi kalau boleh. Sehubungan pertanyaan ini. Nah, banyak sekali yang kita tidak kenal. Itulah perlunya kita mempelajari sejarah supaya tahu, supaya kita tidak tertipu. Misalnya, kenapa orang Yahudi seperti yang di Palestina, orang Yahudi Zionis itu, kenapa perbuatan Zionis itu sampai membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh bayi, dan sebagainya? Mengapa sampai setega itu? Orang sipil, bukan militer yang mereka bunuh. Mengapa setega itu? Yang perlu kita tahu, bahwa dalam pandangan Yahudi Zionis itu, manusia yang bukan Yahudi, maka dia adalah goyim. Disebut goyim. Nah, siapa goyim ini? Goyim ini adalah, maaf, adalah budak, adalah babi, adalah kera, adalah anjing. Itu goyim. Jadi mereka membunuh orang-orang Palestina, saudara-saudara kita kaum Palestina di sana dibunuhin tanpa Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
واجعله لنا إماما